ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ingkang kula hormati para alim, para ustaz, para kiai. Ingkang kula hormati Sidi dua Pak santriwan santriwati Majelis Taklim Masjid Ahmad Muhammad ya rahimakumullah. Semoga langgurumin kita menjalankan pujian bersyukur dan pengalembon kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat karunia-Pun alhamdulillah. Enjang menikah hari Ahad lagi makat manis tanggal 6 Rabiul Akhir 1439 Hijriah bertepatan tanggal 14 Februari 2018 Miladiah. Masjid Darul Hikmah Tuku Kilo Desa Selanaya. Mugi-mugi tindak lama ibu ibu dua kali dosa. Katakan Allah Subhanahu wa taala seperti amalus sholihat. Amin ya rabbal alamin. Sadanipun kawula aturaken materi langkung rumiyin informasi ngotan di Masjid Al-Ikhlas Babakan. Hari ini jam 9 sampai 11.30 WIB. Pembicara Ustaz Abu Haidar As-Sundali dari Sunda, Bandung. Bagi di luar yang gabungan Ustaz ada ngajian di Babakan Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu sedang kita yang bergerak sepindah inggih menika Ibu Basrun Pungguran. Tapi kali Bapak Suwarno bin Bangsa Nyarja. Saking budi menika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbuna Allahu alladhi fis sama' تقدس اسمك وامرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء واجعل رحمتك في الارض فاغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على رحمة العزة وإبو فاترن برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Di dua jamaah pengajian rahimahullah. Mbak pilih akibat 10 gunung gelar gula lagi ada gangguan. Wonten kirangipun pangapunten monggolang putih mawon Ibu. Mata pelajaran ibadah judulipun salat jamaah. Betapa indahnya syariat ibadah salat berjamaah. Di samping fadilah keutamaan dicantum nilai derajat 27 derajat ugi kathah hikmah-hikmah sanadipun. Dipun syariataken kadang surat Al-Baqarah
ayat kawan dosok 3. Monggo dipawat saya pun ayat kalian hadis tadi sesen itu kan ayat pun pendek semawon baik disebut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة رواه البخاري. عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فعلموهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يخرج في بيته على تقدمته إلا بإذنه رواه أحمد ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تركوا واعتدلوا رواه البخاري ومسلم. Terakhir, لا تمنعوا النساء مصلاهن مع العلم أن الجماعة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة رواه البخاري ومسلم. Perkataan isi hibur satu ayat insyaallah mampu dalam hal ya baik dia lapor ini donga-donganipun kita tidak ada jalan lain sholat kita mesti harus shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat sira kaya dene perut anggonku sholat. Tegesipun niru sholatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten niru sholatipun saklete samanipun. Nah, babagan berjamaah menika mencerminkan kekuatan ketahanan daripada iman kita masing-masing. Menawi iman kita tadi dereng pokoknya, apalagi tercampur dengan ya campur urotan, tuhan itu kadang-kadang untuk sholat jamaah arah-arah. Nah, menika salah satu tanda-tanda bahwa disyariatkannya sholat jamaah menika sangat-sangat penting. Bahkan ibu bapak rumin yang Rasul menika mengumumkan suatu saat datang ke masjid, masih ada yang belum datang ke masjid. Rasulullah ada juga para sahabat juga mengumpulkan kayu bakar. Nah, kayu terbakar dikumpulkan apa? Berarti kayu bakar umay wong sing ora gelem salat fardu berjamaah. Begitu kerasnya karena pentingnya salat berjamaah. Ibaratipun ya rombongan napa menja napa sapi
Anggap piyambakan kan tampil dipun rekam dari ya dimangsa oleh binatang buas. Tapi anggap rombongan kata insya Allah ya binatang buasnya akan takut. Maka tentu kita berjamaah subhanallah membuat sedernya orang-orang non-muslim. Apalagi kalau tubuhnya kayak jenis Jumatan. Mengaku jutek kalau nyebut masjid itu. Menikah orang-orang non-muslim, wah hebat ya. Karena kadang-kadang kan kita tadi, wah masjidnya sudah dibangun dengan baik, perlengkapannya hebat, tubuh pun tidak lari dulu kan. Nah, itulah yang dipertanyakan. Marilah kita sematkan sholat berjamaah. Nah, mangke hadis mengandap tentang syarat-syarat menjadi imam. Orang memutuskan dua, tapi ada cara-cara itu dalam hadis itu dikatakan. Hadirin wal hadirat jamaah mata rahimani wa rahimakumullah. Mangke mesti wonten kita kenan pengadap kita menurun jauh. Bagaimana posisi muslimah yang berjamaah ke masjid? Kadang tidak boleh kita yakinnya keutamaan sholat berjamaah 27 derajat. Itu kalau jamaahnya di rumah pun juga sudah memperoleh fadilah. Apalagi tidak mesti tambah malih setiap langkah menebus dosa, langkah berikutnya meningkatkan derajat. Untung apa buntung bu? Untung kalau kita jamaah sholat fardu di masjid. Kenapa malih di masjid ada acara biasa pengajian. Bisa sholat berjamaah, bisa terus ngaji, bisa terus ya silaturahim, kita biarisan angkal bukan bu. Kan kadang-kadang nyambi, ya pandai-pandailah mensiasati. Kalau sudah selesai ngaji aja, kalau ngaji kalau sambil mau sekarisan ya sebenarnya lagu nama bukan bu. Arisan apa ngaji? Arisan yang pernah hari ya. Maka dan fadilah berjamaah. Ya, langsung ya mawon ibu. Adik yang andap malih. Rasulullah SAW bersabda yang mengimami suatu kaum atau jamaah itu hendaklah yang paling baik bacaan kitabullah atau Al-Quran. Yang paling pintar ngajine suaranya itu berapi, tajwidnya, maksudnya, itulah yang dipilih menjadi imam. Apanya apa? Mulut terus. Ini wajar ibu. Tapi memang ya ada juga kebiasaan para ulama itu imami waktu maghrib kadang-kadang kuliah dulu. Ya nggak apa-apa karena mau terus ngaji supaya jangan terlalu lama. Dapat yang berhak, dapat imam pemilik jamaah untuk tahun, yang paling pinter macam Al-Quran, paling bagus, paling akeh kepalan itu. Jika di antara mereka itu sama, wah, karena ahli ngaji dan diangkat tadi, pinter-pinter kabeh mengenang masjid itu tak apa itu, wah, dilombakan pada nilainya. Tapi kalau nanti kami pinternya digebuk, jika di antara mereka itu sama, maka hendaklah yang paling tahu tentang as-sunnah, pinter hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pada apabila mereka sama pengetahuan tentang as-sunnah, hendaklah yang paling jauh berhijrah.
dosen ini nama hijau itu artinya ya boleh jadi orang Islam lebih sedikit lah. Utawi yang ini pun satu yang baik lebih sedikit. Sebab orang tempat yang umurnya itu tunggal. Ini apa tindakan itu pun karu-karuan sehingga pun kata Trump soal itulah yang dipilih yang paling dahulu beristirahat. Dan apabila di antara mereka sama dalam beristirahat, hendaklah yang paling tua usianya. Dan ini ada hadis lain, makanya yang dahulu menjadi muslim. Janganlah orang mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Maksudnya pun seperti itu. Sang riki tiap-tiap masjid, musola, bapak-bapak ibu itu berdisputun. Imam-imam atau wakil, utawi imam Jumat dan sebagainya. Lah menika menawi sampun dipun tentokaken ya ajangan tamu nyelonong ketak ngimami. Lah walaupun dia gede mamane itu dalam ini tidak boleh. Kamu ya rumah mau teman-teman yang pintar belajar iman itu tahu namanya. Di samping menikah janganlah seorang mengimani orang lain dalam kekuasaannya dan jangan pula duduk di rumahnya yakni di tempat terhormat baginya kecuali dengan izinnya. Insyaallah ibu akan tenggelam dengan ya porsi biasa untuk bapak atau kursi terhormatan. Ini ku tamu ya ada cenderung logo nang tamu kehormatan tuan rumah orang diizini itu tidak boleh. Tetapi pun ya orang adab. Inilah yang kaitannya antara kebersamaan dengan etika pergaulan baik, etika dalam bermasyarakat. Anggap oleh izin, lah kadang-kadang untuk dengan diizini tapi nekat sing tidak izin karena orang pintar mengimami. Boleh saya akan kita seorang biasa pengimami sholat Jumat. Nah, ternyata orang bisa masa kurang. Ini kan walaupun pejabat, tapi dalam sholat kan buatan mesti seorang pejabat bisa mengimami ibu. Nah, hal ini juga berlaku bagi ibu-ibu. Upamanya pun buatan dalam, haruan musola, bersama dengan keluarga, atau dengan teman-teman perempuan, tengjokan itu tentang musola Asia, tentu negara kan di London. Jadi spesial musola ibu-ibu. Nah itu ya boleh-boleh saja. Tapi bareng-bareng sama pria dengan sama perempuan juga ada dalilnya. Ada ibu. Sina kan boleh ibu bapak kamu nanti minta penjelasan. Tak bagus-bagusnya sholat Ramadan. Nang kamar rumah cewek. Dan seterusnya nang kamar terus. Orang tahu bergaul terus santai. Orang tahu ngaji. Apakah itu bagus? Dia tidak mungkin. Harus bergaul dengan sesama masyarakat. Ibu apa jamaah maka rahmanirrahimahullah. Bila terjadi seorang imam suatu saat gudur meskipun boleh sholat orang bisa ngasih. Lah imamnya sholatnya kalau nunggu. Bapak-bapak ibu kepribun. Apa oleh sholat
ngajak imamnya lungguh, tidak boleh. Agar imamnya mundur sholatnya lenggak, si makmum kudu lungguh kabeh. Dia bebek ya. Ya, itu kudu. Ini aturannya pun harus ada. Tapi ya bagi imamnya itu harus tahu diri lah. Agar pancen wis mundur, ya saat kemarin mulia. Rasulullah SAW kan ada menyerahkan imam datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada kemukum, bukan harus jadi imam, meriamnya kudu jadi imam. Kalau nunggu, imamnya kudu melu, nunggu. Ya tidak. Itu namanya memperkuatkan. Jangan. Ya biasa saja. Ittaqillah, mas tata'tu. Takwalah kepada Allah menurut kemampuan. Ini dua bahasa Allah. Salah disebut ilah Allah singgung bersutrah utawi pembatas. So kadang-kadang mungkin dia yang bersolat niku liwat tengah-tengahipun itu tidak boleh. Bahkan hadisnya ibaratnya tunggu 40 tahun lebih tunggu daripada nyelonok di depan orang sholat. Hati-hati dulu, paling kira menit lah. Bahkan kalau ada orang yang tidak tahu kalau nyelonok, ibu apa bisa tangannya ini di alang-alang. Tapi aja ngomong stop, ya tangannya itu ada hadisnya dan itu disyariat. Jadi orang kena dosa. Bahkan ada riwayat satu saat ada orang sholat, ada ular yang berbisa lewat. Ya, boleh bendok boleh kendok, betong di. Ada ularnya malah nyopot. Nah, kepribadian itu dicalonkan yang membahayakan. Iya, menikah maum berkelas bersama harus memenuhi syarat-syarat yang dapat dimakan. Waktu meninggal, tidak balik boleh katakan setiap kali bepergian itu mesti lungguh anggaran sholat nunut di masjid orang, mesti nunggu ini supaya dapat perjalanan di imam. Itu padahal kok apa orang ngaji ibu bapak ya tahu diri lah yang mentang-mentang diperjalanan. Walaupun ini di dalam hadis saja kecuali dengan izinnya. Kadang-kadang diizini ya karena menghormati atau karena bagaimana. Tapi kita harus tahu diri. Menjadi tobat utama ini pun dapat iman. Kalau kepengen matur, setelah kami mengadakan survei utamanya pada bulan Ramadan itu imam-imam masjid ya hampir Purbalingga itu yang memenuhi syarat karena istirahatnya bagus, pengetahuan agamanya bagus, ya belum sebagaimana yang kita harapkan. Pramila kewajiban bapak para takmir masjid, usahakanlah ada upaya meningkatkan kualitas iman dan masjid. Ada imamnya boleh makan kurang dan kalau terus ya apa gitu cepat mengguyu apa itu. Hari ini ada di kompleks tapi pesertanya terbatas. Latihan khotib dan imam angkatan muda yang menyelenggarakan. Tapi nanti berturut, insya Allah mulai bapak-bapak para takmir masjid siap kita akan mencoba untuk nanti kita tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Lalu ibadah sholat itu sudah gampang itu, anggar sholat
nilainya jelek, ya sangat eman-eman. Di seputar syarat-syarat imam, gue pilih nanti di dua kapolnya yang pakai sakit, persilahkan. Yang penting kita ibadah harus ada dasar dalil dari hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam menghadap makmum dan meluruskan shaf. Ini sudah menjadi kebiasaan. Walaupun ada tambahan boleh. Tadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah menghadap kami dengan mukanya sebelum ia bertakbir, lalu bersabda, "Taraktu wa'tadilu." Biasanya untuk tambahan tabu subuh, baru lainnya tak subuh ini tamamit, salah itu yang boleh. Tapi hadis ini namun taraktu wa'tadilu. Berdirilah kamu dan rapatlah dalam sabmu itu surah dan muslim. Apa bedanya tersebut di rapat di supados menampakkan jiwanya orang mukmin itu kontak berpokok bersatu padu. Sampun ngantos kita disindir dengan ayat tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sebenarnya ngumpul ini. Tapi artinya kayak gedon. Artinya pada berbeda itu tidak boleh. Maka dalam sholat dalam penjelasan Malik anggar sholatnya stopnya bolong-bolong atau ya morak-malik ora lurus sing nyela-nyelani sinten Bu. Nah ini itu periksa ya. Nah, setan harus beton. Kadang-kadang setannya ya ini kalau Nabi mana? Kita harus sadar betapa pentingnya mengatur sholat bermantap dalam sholat. Ini pun ada pun Rasulullah Rasul Iqra menata sholat. Lajeng untuk tambahan biasanya para takmir masjid zaman ini mohon sampai dimatikan, yaitu tambahan. Artinya agar di sholat apa ini istri nanti bukan kadang kita harus jaga kehormatan, jaga diri agar melalui masjid ya apanya di getaran saja. Sebelum oh iya ini pada orang mau nih bagaimana? Iya. Ya. Kata sekali dulu, kita harus rapat buat nanti di sebelah kami saya bisa. Lajang menawi rambun sholat, imam itu ada maksud mulan terus. Begitu assalamualaikum, istighfar. Ya balik menghadap kepada makmum. Kata-kata bagus harus begitu istighfar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang ini, mutu banyak mata mulu. Ya dia udah ngaji, insya Allah tadi imamnya langsung istighfar, madam balik, dan Nah, terakhir, wanita bersama di masjid. Ini, janganlah kamu melarang wanita pergi ke musola setelah diketahui bahwa sholat bersama itu lebih utama. Saya pun hadis Allah janganlah kamu melarang hamba Allah wanita pergi ke masjid Allah Subhanallah.
hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa senaripun menawi ibu khususnya ya semangat bersama dengan rangkaian kegiatan pengajian itu namanya memakmurkan masjid. Dan surat At-Taubah pun dilaksanakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi dan seterusnya. Agar kita mukmin mesti bertekad memakmurkan masjid. Wah, betapa menawi kompak di jamaah di masjid. Mohon kita kenal apa hanya sholat biasa saja sampai kepada sholat Jumat. Nah, nanti kalau singgung bab sholat Jumat, walaupun masih ada pendapat yang berbeda-beda, artinya kayak di hari Jumat adanya ayat sholat Jumat, tapi ada pengetahuan yang keliru, perempuan, anak-anak, baca ayat itu hadisnya hadis korek lebih sihar. Jadi insya Allah menawi ibu dengan niat yang tulus kita bersama Jumat, ya ada dasarnya juga surat Al-Jumat ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah fadharul bai'a. Jadi pokoknya ibu makadan gampang bagi perempuan hikmahnya banyak sekali. Subhanallah. Kita ibu langsung mantep khususnya sholat tenggelam diambak kamar ibu diambak napa berjamaah di masjid. Nah, itu bukan Allah. Paling bosan melatih keluarga putra putri pun ponakan untuk dilatih sholat berjamaah tenggelam. Nanti kalau sudah pintar diajak berjamaah sholat masjid. Itu lebih utama dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik. Buat perbuatan awal itu tetap wonten ibu yang dari nate ngejak putrane mari masjid. Wah, padahal dalamnya ratus masjid urusan derek-derek ya tidak boleh. Harus perlu ampusakum ba'alikum jangan apa ahlimun kita neraka termasuk mendidik sholat berjamaah. Ini itu apa jamaah rahmatullah. Bab ini kalau memberi sakit merasakan harus tinggi kondisi kesehatan kurang mendukung. Barangkali ada pertanyaan saja, jadi tidak itu maka energi saya tidak tumbuhkan. Bukan yang berdasarkan ini kembali kepada soal lazimmu. Kalau ini wonten ingkang sampun meminta untuk ditaksir tanah dan pekarangannya sekian 100 juta untuk dizakati sekali saja, selamanya nanti tidak. Ada juga kalau kita berpantai dengan petir panen diairi dengan air hujan, dengan yang diairi dengan air irigasi, hidupnya beda. Itu nanti bisa direkayasa. Tuhan orang zakat kita. Insya Allah kita sudah menyadari pada dasarnya bahwa hak atau amwal itu ada sebagian miliknya orang lain. Itulah kita keluarkan zakat.
untuk mensucikan dan membersihkan kalau selamat dunia sampai di akhirat. Maka dengan kemauan itu terakhir ini sudah berapa ketika berkenan umrah atau haji plus masuk ada kuatan. Nasrul minallahi wa fadlih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.